Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita berbicara tentang politik di Indonesia. Politik Indonesia. Politik adalah jalan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Politik tidak semata-mata soal kekuasaan, tetapi juga soal amanah dan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Orang-orang jadi kita ini harus hadir Indonesia, jangan sampai Indonesia kacau. Indonesia adalah negara yang besar dengan keberadaan suku, bahasa, agama, dan budaya. Semua itu menjadi kekayaan yang luar biasa, tetapi sekaligus Indonesia adalah negara yang besar dengan keberadaan suku, bahasa, agama, dan budaya. Semua suku itu menjadi kekayaan yang luar biasa, tetapi sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan baik. Disinilah pentingnya politik. Politik bukan hanya milik para pejabat atau anggota DPR. Contohnya itu yang ada kasus sekarang itu, kasus DPR itu dibakar. Tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Takbir. Allahu Akbar. Namun realitanya kita sering mendengar bahwa politik identik dengan konflik, perpecahan, bahkan kecurangan. Padahal sejatinya politik yang sehat adalah sarana untuk membangun bangsa, bukan untuk merusak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Artinya, siapapun yang terjun dalam politik dari level tertinggi hingga yang paling kecil, sesungguhnya sedang memegang amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab politik. Minimal kita harus ikut serta dalam memilih pemimpin yang jujur, amanah, adil, dan peduli pada rakyat. Jadi kalau kalian harus kalau sudah menjadi pegawai kerja di kantor, jadi anggota anggota DPR, jadi pejabat, harus bertanggung jawab dengan jujur. Nah, Allahu Akbar. Harus jujur. Jangan sampai kita tergoda oleh politik uang, berita bohong, atau perpecahan yang bisa merugikan bangsa. Kalau dalam bahasa Selain itu berbohong pura-pura. Dulu pura-pura, sekarang pura-pura. Salah maksudnya, dulu pura-pura, sekarang pura-pura. Mari kita jadikan politik sebagai jalan ibadah, yaitu dengan cara menjaga persatuan, menghindari permusuhan, serta memilih dan mendukung pemimpin yang membawa kemaslahatan politik yang bersih dan martabat, akan melahirkan pemimpin yang adil dan pemimpin yang adil dan bukan akan membawa keberkahan bagi seluruh rakyatnya. Hadirin yang saya hormati,
Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mencintai rakyatnya, yang amanah, yang mencintai rakyatnya, yang menegakkan keadilan dan yang membawa bangsa ini menuju kemajuan, kerukunan serta keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian itu saya sampaikan. Dari tadi bergetar-getar ini ada telepon mungkin ini Pak. Mantap. Ya sudah. Tidak ada pertanyaan ini. Pertanyaan bisa yang mengajukan yang mau bertanya minimal 2 pertanyaan. Siapa mau bertanya? Ya, dia pertama Bos. Ya seperti mau dijawab pertanyaan soal cewek kan jangan soal cewek yang lain saja boleh. Kalau cewek itu kayak matematika. Iya. Ya bertanya cepat. Apa hukumnya orang salat tapi tertawa? Apa hukumnya sholat kalau tertawa? Iya. Boleh iya asal tidak bersuara, yang penting tidak mengganggu jamaah. Boleh. Tapi sebaiknya kalau menurut hadis itu harus kita tenang, khusyuk dan ekspresi harus biasa-biasa saja, tidak boleh tidak boleh makan-makan. Tidak boleh lagi sih begitu. Ya. Dan harus menjaga sholat khusyuk dan tenang, dan tidak boleh ada suara-suara, hanya bacaan sholat yang kita bisa baca begitu. Itu jawaban saya itu kalau apa hukumnya kalau sholat sambil tertawa toh. Saya yang kedua. Apa hukum kalau kita jadi imam sementara sholat baru mau kencing, bagaimana caranya keluar dari imam itu? Nah, bagaimana proses? Ulangi, saya tidak bisa menyimak. Ya, ganti. Sementara kita imam mau kencing, bagaimana caranya membatalkan sholat itu? Ganti dengan orang lain, bagaimana caranya? Kalau sementara sholat mau kencing? Ya, sementara sholat tapi jadi imam. Bagaimana itu? Caranya itu Ustaz mah. iyalah apa itu? Ini solusinya saja itu kalau sementara sholat kita mau kencing. Pakai popo. Iya. Pakai popo saja. Lah bilang ini bapak-bapak ini. Soalnya kalau kita pakai popo, Bagi namanya popo berarti jadi nangis itu dia bilang terus berarti tidak mungkin ditinggalkan itu jemaah pada saat sholat. Masa sementara sholat ini, tidak ngawami. Dengar, masa sementara sholat, Tinggal jemaah. langsung ditinggal itu jemaah. Siapa yang tahu itu? Jadi kencing makin. Jadi kencing makin pakai popok. Kecil itu popok. Kalau tidak pakai popok, saja. Kalau dalam keadaan terpaksa, pakai telak kuat. langsung tinggal saja. Maksudnya tanya sama orang lain bilang, sambungkan itu ayat yang kubaca tadi itu ke imam begitu. Ya. Itu jawaban yang bisa saya jawab kepada pertanyaannya Ali. Saya Mak, bagaimana cara mengatasi demokrasi di Indonesia Mak? Kata di ceramahnya demokrasi tuh, coba bagaimana? Apa ulang pertanyaan tadi apa? Oke. Kamu bagaimana caranya mengatasi demokrasi di Indonesia? Oh, tinggal pakai tik dulu. Oh ya, pakai. Ya oke, pakai tangan Mas, kalau gue yang tangan. Oke. 1, 2, 3. Ya sudah menolong. Tinggi Pak Hewan. Ya, silakan pertanyaan apa? Pertanyaan ini gimana? Bagaimana cara mengatasi demokrasi di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi demokrasi di Indonesia? Oh, jangan pikirkan demokrasi. Main saja pikirkan. Kalau mau main PS aja. Kalau mau main Mobile Legend, mau main catur. Dulu hiburan musik. Kalau demokrasi itu pikiran orang tua itu demokrasi itu. Anak-anak tidak perlu ikut campur itu demokrasi. Bagaimana itu? Ini pertanyaan pertanyaan anak SD gini. Jadi
lulus pak sekolah-sekolah itu baru bisa kok menghadapi namanya demokrasi. Baru kalau sudah demokrasi kok pasti tahu kok terbayang di pikiranku bagaimana ini kalau Indonesia ke depannya itu begitu. Ya itu jawabanku. Ya kalau yang tadi Kalau kan demonstrasi. Kalau demonstrasi di pasar saja. Demonstrasi itu di pasar dijual pak. Jadi itu demokrasi tidak boleh ikut campur anak-anak itu pikiran orang besar itu demokrasi itu. Oke, takbir. Allahu Akbar. Takbir lain. Ya. Ya, yang bertanya Itu. Kalau mau bertanya silakan lagi bertanya. Itu kalau kan pertama ceramahnya tentang nikmat toh. Jadi bagaimana cara cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya? Jalani saja. Enjoy itu belum. Maksudnya jangan mengeluh. Contohnya lu di masjid jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini dan tak kenal putus asa begitu. Harus jalani saja kalau mensyukuri nikmat. Maksudnya kalau miskin jangan mengeluh, jangan menghina Tuhan, Tuhan tidak boleh bilang. Kenapa saya bisa begini ya Allah? Jangan berburuk Seharusnya sangka. saya kalah. Jangan berburuk Seharusnya sangka. saya jadi orang kaya begitu. Jangan Jangan seuzon sama Allah. Jangan berburuk sangka. Harus berpikiran baik saja. Dan bersyukur kepada Yang yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitu saja, syukuri saja ciptaan yang ada di atas itu ya. Di atas mana? Di atas langit. Pokoknya itu bersyukur saja kepada Yang Maha Kuasa. Kalau apa itu pertanyaanmu tadi itu? mensyukuri nikmat. Bagaimana cara mensyukurinya? Syukuri saja, jalani saja, itu saja. Ya. Apa yang ada? Apa yang ada?